只剩最后一颗了。您一定要坚持住！哈丁就在眼前，还能与敌人周旋。塔内度过54根。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya guys, inilah yang kalian tunggu-tunggu. Hari Senin dan hari Jumat adalah kesukaan Mimin. Pasti kalian juga kan? Ya tentu saja. Karena ini merupakan hari di mana sang dewa Pakboy akan menunjukkan kehebatannya guys. Sebelumnya Mimin minta maaf karena ada sedikit keterlambatan guys. Dan di part kali ini, tepatnya part 84 episode 105 Nitian Cecun, itu bakal mantap guys. Karena kita bakal melihat perjuangan dari sang dewa Pakboy yang benar-benar mengharukan dan menunjukkan kemampuan aslinya untuk mencapai puncak guys. So langsung saja kita masuk ke part 84 NTZZ Nitian Cecun Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat banyak sekali murid yang menyerah guys. Bahkan Sun Ampe yang sangat berbakat sampai tidak mampu dan dibantu oleh tetua ketiga agar bisa selamat dari sana. Selain itu, sang dewa Pakboy yang menunjukkan kehebatannya. Saking hebatnya, membuat semua orang terbelalak matanya menatap dirinya guys. Dia yang melakukan hal tidak terfikirkan dan sangat mengancam nyawanya, di mana dia mulai mengumpulkan kekuatan spiritualnya yang sudah habis sebanyak 30% di detik-detik terakhir guys. Setelah itu, dia mulai berlari lagi dibantu dengan kekuatan spiritualnya. Sampai-sampai badannya dilapisi oleh cahaya emas yang menunjukkan kalau dia mulai mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Sehingga dia terus berlari dan mencetak sebuah rekor yang sama sekali belum pernah terpecahkan selama 50.000 tahun guys. Yaitu murid Derana Jihojanin tingkat 7 namun bisa menembus lantai 103. Wadidaw. Sementara para murid dijemput oleh para gurunya karena mereka sudah kehabisan stamina untuk melanjutkan perjalanan. Satu persatu dari mereka mulai memasuki kapal terbang mereka masing-masing. Sedangkan di sini dewa Pakboy kita sendiri itu masih terus mendaki. Perlahan-lahan namun pasti memaksakan diri untuk menembus ke lantai 108 pagoda. Para tetua dan murid juga melihat perjuangan dari sang dewa Pakboy yang terlalu memaksakan dirinya untuk mencapai lantai ke 107. Padahal kondisi tubuhnya itu sudah benar-benar hancur. Kedua tangannya saja sudah buntung guys. Kekuatan spiritual miliknya juga kini tersisa 30%. Namun si Hanyun tetap berjuang untuk mencapai lantai 108 pagoda. Apapun resikonya tetaplah dia lakukan. Tujuannya tentu saja guys, lantai tertinggi. Sesuai dengan julukannya yaitu dewa tertinggi. Para murid tukang juga terus menyemangatinya agar Hanyun tidak kehilangan semangatnya. Dia mendengar itu menjadi bersemangat kembali. Sebelumnya dewa Pakboy terhenti langkahnya karena sudah hampir mencapai batasnya. Karena semangat dari para murid tukang, dia pun mulai melanjutkan langkah demi langkah untuk mendaki anak tangga yang begitu tinggi. Para tetua sekte juga hanya bisa melihat dan tidak berkata apapun, melihat Hanyun yang berjuang mati-matian. Para juniornya juga terus-terusan menyemangatinya tanpa henti. Di sini keringat dewa Pakboy satu persatu mulai jatuh ke anak tangga guys, yang menandakan dirinya memang sudah mencapai batas tubuhnya. Dia juga berhenti sekali untuk berteriak sangat keras. Seakan-akan dia menandakan tidak akan menyerah dengan keterbatasannya. Sedangkan mereka yang menonton terkejut dan menganggap kalau Hanyun sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan ujian ini. Shan Suping dan Diaken Shan juga terkejut-kejut. Saking kagetnya dia cuma ngomong ho-oh doang guys. Lalu Hanyun terus melanjutkan langkah demi langkah menaiki satu persatu anak tangga. Setiap satu tangga juga memiliki tekanannya masing-masing. Semakin tinggi maka semakin kuat juga gravitasinya. Kalau Mimin sudah auto meninggoy guys. Kedua tangannya yang masih terluka parah. Kekuatan spiritualnya tinggal sedikit. Namun masih kuat juga guys. Salut sekali dengan dewa Pakboy. Shan Suping memberitahukan kepada para tetua
kalau dari waktu 1 jam hanya tersisa beberapa menit terakhir saja untuk menyelesaikan ini semua. Para juniornya juga berteriak untuk tetap bertahan. Dia Shen di sini memohon kepada Shen Suping untuk menyelamatkan Han Yun. Dia merasa kalau Han Yun ini benar-benar keras kepala guys. Dia tidak mengetahui maksud Han Yun yang terus melanjutkan pendakiannya dengan memaksakan dirinya. Dia juga memohon kepada Suping untuk menyelamatkan hidup Han Yun apabila terjadi sebuah kecelakaan yang tidak terduga guys. Dan tentu pastinya Suping akan menyelamatkannya tanpa dia Shen harus memohon kepadanya. Dia juga cepat menghampiri Han Yun dan menyemangatinya untuk terus naik ke lantai pagoda tertinggi karena sebentar lagi dia akan mencapainya. Han Yun juga ternyata sudah mengetahui kalau tersisa sekitar 3 blok lantai saja untuk dia mencapai lantai 107. Dan kini tujuannya untuk ke lantai 108 juga sebentar lagi akan tercapai. Namun kalian mesti ingat guys, kalau tekanan gravitasinya akan sangat berat bahkan melebihi yang sebelum-sebelumnya. Han Yun yang mendengar ucapan semangat dari Suping, dia berkata kalau aku akan terus naik. Dia juga memfikirkan masalah kekuatan spiritualnya yang sekarang tersisa 30% saja. Maka dengan kekuatan yang tersisa itu, dia harus bisa berhasil menaiki sebelum kekuatan spiritualnya habis guys. Karena dia harus mencapai ke lantai tertinggi. Mendengar itu Suping langsung kembali ke kapalnya. Dia memberitahukan kepada mereka kalau Han Yun sudah mencapai lantai 107. Yang berarti Han Yun itu menciptakan rekor baru lagi guys. Dia menciptakan kemuliaan 30.000 tahun lalu yang tidak pernah terciptakan. Dan sekarang Han Yun sedang menuju kemuliaan yang tertinggi alias lantai 108. Sebelumnya Suping melarang mereka untuk menyoraki Han Yun, tapi sekarang dia mulai mengizinkannya lagi untuk menyorakinya. Bahkan berteriak sekuat mungkin pun diizinkan. Para junior dan peserta lainnya juga bersorak-sorak untuk menyemangati Han Yun. Bersorak-sorak juga membuat semangat meningkat guys, seperti mentransfer kekuatan gitu. Namun baru saja diberikan semangat Han Yun langsung terdiam. Dia Shen pun langsung menghampirinya. Dia khawatir kalau Han Yun akan membahayakan nyawanya sendiri. Dia meminta untuk berhenti memaksakan diri. Han Yun di sini hanya menjawab, kalau puncak pagoda sudah ada di depan mata, bagaimana bisa dia menyerah begitu saja dan membuang perjuangannya selama ini. Sehingga dia pun mulai bangkit dan berjalan kembali secara perlahan-lahan. Setiap langkahnya membuat lantai berbentuk pijakan dia guys, menandakan kalau tekanannya itu sudah paling berat. Kini tersisa 18 blok lagi untuk menuju ke puncak pagoda. Dia Shen menanyakan kenapa dia harus terus bersikeras untuk mencapai lantai 108. Hanya sambil berjalan dia berkata, dia hanya terus berjuang untuk menjadi lebih kuat untuk menghancurkan para musuhnya. Di sini, dia juga memegang sebuah prinsip kalau dirinya tidak bisa membuang waktu sedetik apapun. Karena sedetik apapun itu sangatlah penting guys, tidak bisa dibuang secara cuma-cuma. Membuat itu, dia Shen hanya terdiam dan kembali ke kapalnya sambil menghela nafas. Namun dia dibuat terkejut kembali kalau secara tiba-tiba Han Yun bisa berjalan tanpa adanya beban guys. Yang ternyata Han Yun di sini mengingat masa lalunya bersama para wanita dan teman-teman yang dia sayangi. Dia juga di sini harus mendapatkan api sejati Phoenix ungu yang berada di puncak. Dengan mendapatkannya serta menghabiskan waktu selama 54 bulan di dalam pagoda, dia akan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Kini setiap langkahnya juga sudah mulai terasa berat, bahkan lebih berat dari sebelumnya. Setiap pijakannya itu membuat lantai itu hancur guys. Yang berarti kalau lantai ini adalah lantai yang paling berat. Di lantai-lantai sebelumnya tidak ada sampai retak guys. Kalau Mimit mungkin udah mokat guys. Spoiler sedikit dulu untuk part berikutnya yang bakal mengejutkan kalian lagi guys. Biar kalian makin penasaran juga. Jadi untuk part 85 tepatnya episode 106 Ni Tian Zhechun yang bakal rilis di hari Jumat juga, Dewa Pakboy membuat Shen Suping terkejut. Dia seakan tidak percaya dan mengatakan kepercayaan apa yang membuat Han Yun sampai bisa terluka segininya
memaksakan dirinya sampai hampir meninggoy. Di sini Suping tidak percaya dan sepertinya dia mulai peduli guys dengan si Tanyun. Tapi kalau dia lihat, Suping ini agak mirip dengan istrinya Tanyun saat dia masih menjadi dewa guys. Di sini Tanyun sampai berteriak kalau harapan sudah ada di depan mata. Yang pasti dia maksud adalah lantai tertinggi alias lantai 108. Song Hong dan Luo Fan yaitu seniornya juga salut akan kegigihan Tanyun yang luar biasa. Selain itu nantinya Suping akan mengibarkan sebuah bendera merah sebagai agar pertanda gurunya datang. Dan guru yang dimaksud tentunya si Tanyun guys. Di sini dia juga mengatakan kalau sampai gurunya tidak muncul, maka dendam ayahnya mungkin tidak akan terbalaskan dan dia hanya akan menahan dendam itu di hatinya. Di sisi lain ada si Lu yang bersumpah dan mengatakan kalau Tanyun 3 bulan dari sekarang sudah pasti akan meninggoy oleh di tangan seseorang. Dan di sini Mimi cukup tahu siapakah nama orang itu. Tapi nggak bakal Mimi kasih tahu dulu biar kalian makin penasaran. So kalian tunggu saja karena bakalan seru nantinya. So selesai dulu sampai di sini untuk Nitian Cecun part 84-nya. Update lagi nanti untuk part 86 episode 106 Nitian Cecun di hari Jumat lagi guys. Dan seperti biasa di sore hari atau malam hari. Dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.